Berapa menit nih? Ya, untung 5 menit tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah, hari ini kita semuanya masih dikasih sehat sama Allah. Umur kita masih dipanjangkan, badan kita masih dikuatkan. Hari ini kita masih melaksanakan sholat tarawih yang 11. Puasa kita udah berapa hari? 20. Tidak terasa perjalanan puasa tahun ini Allah kasih kita kelancaran. Soal kita ngantuk, capek, puyeng-puyeng dikit, itu wajar. Karena itu adalah kita anggap sebagai penggugur dosa-dosa kita. Pokoknya kita kalau diperintahin sama Allah, jangan ngeluh, jangan sampai kita ini istilahnya kesel dan marah, bisa ngilangin pahala dan juga kebaikan kita di dalam beribadah. Saya silaturahim ke masjid ini, alhamdulillah sudah 2 kali ya. Tahun kemarin sama hari ini. Alhamdulillah umur masih dipanjangi. Ketemu lagi, mudah-mudahan di tahun depan kita ketemu lagi. Bapak Ibu, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pesan sama kita sebagai orang beragama, sebagai umatnya, jaga yang 5 sebelum datang yang 5. Ini manajemen hidup yang diajarkan Nabi supaya kita hidupnya benar. Benar di dunia, sampai benar ke akhirat, sampai selamat. Dan insya Allah hidup kita terkontrol, termanage, teratur secara baik. Islam mengajarin begitu, Nabi Muhammad pesan kita begitu. Apa yang kudu kita jaga? Bahasa hadisnya itu idtanim khamsan qabla khamsin. Yang pertama, jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang di sini udah tua atau masih muda? Dari mana tahu masih muda atau tua? Jaga masa mudamu, syababaka qabla haramik, kata Nabi. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi kalau kita lihat di depan semuanya ini udah pada sepuh-sepuh, udah pada berumur ya. Taunya dari mana? Rambutnya udah mulai putih. Umur juga sudah bisa membedakan. Jaga masa muda sebelum datang masa tua. Emang beda Pak? Lagi muda sama tua? Beda ya? Beda. Contoh beda masa muda masa tua aja, coba duduknya aja udah nyender. Itu tandanya udah apa itu? Wah, tanda udah tua. Nah kalau udah berumur, udah sepuh, waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi. Kalau umur sudah kami panjangkan, pasti badannya, fisiknya sudah makin makin melemah. Yang muncul adalah kagak enak mulut yang dirasain. Duduk sudah mulai kaki sudah mulai melon, mata udah mulai tandanya udah berarti mau cepet ke yang nyender ya. Gigi aja udah kagak ada, habis. Rambut udah pada mulai putih. Dah kalau kita udah tua, udah berumur begitu, jangan banyak tingkah, jangan banyak gaya. Ya? Ya enggak?
udah tua banyak lagunya, repot. Begitu bego lagi, miskin, jelek, repot yang begitu. Tinggal di kampung lagi, dan makin rusak kalau begitu. Kalau orang masih umur 40, kata Allah dalam Al-Quran, mungkin masih dianggap dewasa. Itu udah umur taubat kalau 40. Falamma balagha ma'ahu sa'ya wa balagha arba'ina sana rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu. Aku sudah umur 40 kudu taubat sama Allah. Sekarang mau udah 40, udah 50, udah 60. Kalau kata Sunan Kalijogo, kalau udah umur 50 itu namanya umur yang sifatnya seket bahasa Jawanya gitu. Seket itu artinya sing eling kewesaan Tuhan. Jadi kalau udah 50 udah nggak boleh ingat apa-apa. Tuhan kudu diingat terus. Ingat Tuhan, zikir kepada Allah. Tuh umur-umur segitu tuh. Kalau udah 60 beda lagi. Kata beliau Sunan Kalijogo itu dalam manuskrip dakwanya itu disebut dalam bahasa Jawinya sewida. Sewida sejatine wis wayahe tindak, kalau saya baca. Begitu kata bahasa Jawanya. Kalau udah umur 60 sejatinya sudah waktunya siap-siap pulang dari dunia menuju alam kubur. Tapi kalau udah 60 siap-siap meninggalkan dunia. Kan orang kalau udah umur 60 kan udah separuh kakinya begini nih. Nah, yang kanan nginjak di dunia, yang kiri sudah ke kubur. Ada yang segitu umurnya? Ada nggak? Ada orang? Yang mana orangnya? Nah, kalau udah umur segitu, jangan banyak gaya, banyak tingkah, apalagi gede ambek. Orang Betawi nggak boleh tuh gede ambek tuh. Jangan ya, udah mau mati yang gede ambek. Oke? Oke? Sepakat? Jam berapa sekarang? Ilmu kultum. 5 menit. Hah? Oh gitu ya. Jaga mudamu sebelum datang masa tua. Muda ini tua. Kalau orang muda masih muda, umur 11 sampai 30, 40 tuh Nabi Muhammad 40 masih muda. Diangkat jadi nabi 40, itu jenderal bintang penuh kalau Nabi Muhammad diangkat 40. Sahabat-sahabat Nabi di zaman itu nggak ada yang tua-tua, umurnya belasan tahun. Yang paling tua Abu Bakar. Kalau orang masih muda, itu orang kalau masih muda itu identik gagah, kuat, visioner, energik, powerful, kemudian juga orangnya aktif. Itu kalau masa muda, energik, aktif. Tapi kalau udah tua, yang ada layu, yang ada ngantuk, itu kan. Asal sholat tarawih dipesan dulu sama Ustaz ketat, jangan panjang-panjang ayatnya ya. Nah, itu nih Tanjung Priok di sini. Ya. Emang udah tua begitu. Bawaannya nyender ngantuk amat. Udah nggak kuat deh. Itu jaga masa muda sebelum datang masa tua repot bapak-bapak. Ya kan? Yang kedua, jaga waktu sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kalau udah sakit repot kita. Lagu udah dimasuk ke rumah sakit, salah di ujung, salah di pundak, salah di mata, salah di tenggorokan. Ya Allah, banyak selang badan semuanya. Giliran sehat ke masjid orang, giliran sehat ngaji orang mau, doyanya ke empang dulu. Ada di sini. Yang mana orang itu?
Lagi gagah sehat doyannya ke empang berjam-jam. Nungguin apa coba di empang? Lama pelongo begitu kuat nunggu istiqomah sakinah mawaddah warahmah, cuman melototin air. Kan orang kalau orang di empang kan kagak pernah maju-maju mereka itu hidupnya itu. Halo? Udah ngabisin waktu, ngabisin duit. Ke empang aja kan duit cepet dompet keluar. Ya enggak? Beli pelet, beli rokok, aduh. Beli kopi, ya Allah. Bini mah orang ditinggalin duit di rumah. Ada yang begitu kan? Ada nggak yang begitu? Tuh, orang Pondok Cabe RT 4 begitu tuh. Kelakuannya luar biasa. Sehat kagak demen ngaji, bawaannya sibuk repot mulu. Ngaji malam Jumat kagak pernah nongol. Subuh pagi kagak pernah nongol. Bawaannya sok sibuk, bawaannya sok keren, banyak ini, banyak waktu segala macam. Giliran begitu sakit mau ngaji, mau sholat. Begitu mau berangkat sholat dia mati. Ada yang begitu? Itu yang jadi masalah buat kita. Kita kan nggak tahu hidup kita sampai di mana, umur kita sampai kapan. Sehat itu relatif. Tiba-tiba kita ngejoprak, apalagi orang sekarang umurnya kan nggak panjang-panjang, paling banter 60-70. Kalau orang dulu umur 90 sampai 100. Kenapa bisa begitu? Rumusnya hatinya bersih, hafal semuanya oke. Kalau kita kan begitu, umurnya panjang-panjang. Yang dimakan apa sih? Real food, singkong. Tiap hari dia kebulakan. Kakinya nyeker. Itu kan anak banyak, ya Allah ya Karim. Bini atuh, tapi anak masya Allah banyaknya minta ampun. Kebulakan keringat ditetesin dong, jatuh bini langsung gunting gitu. Tungkok kita kayak begitu. Kalau sekarang makannya bukan real food, makannya apa tuh? Sapu lidi dia makan, seblak dia makan. Iya, jadi kantor aspal yang dimakan. Gimana kamu cepat mati? Udah gitu emosian, marah mulu, kesel mulu, bawaannya berantem mulu, aki-aki berantem mulu. Tuh repot. Kalau udah sakit repot Pak gitu Pak. Ya Allah. Lagi kalau udah datang ke masjid, apa namanya jari-jari udah tekuk begini kan? Jalan kan? Ini dulu gamparin orang mulu kali ini jadi begini, mulu tekuk begini. Ya kan? Jadi gitu jalannya susah begini gitu kan. Jarang takbir, jarang Allahu Akbar. Susah. Dulu banting balak 6 mulu. Kenceng. Orang kebun jeruk bukan di sini. Sini mah nggak ada, insya Allah nggak ada bedanya. Sakit kan begini tuh. Jadi sekarang itu apalagi masjid ya, masjid itu kan sekarang penampungan orang-orang udah tua, orang penyakitan. Coba lihat datang ke masjid, kaki diseret-seret begitu. Pokoknya udah pada sisa-sisa umur dah datang ke masjid dah. Udah pensiun baru pada mau ngaji gitu kan. Dan matanya kagak bisa ngeliat, gula, diseret-seret pakai bangku datang ke masjid. Assalamualaikum. Gitu ya? Ada di sini? Ada nggak? Kemana aja lo, aku muda lo? Sibuk apaan? Ya Allah, pondok cabe. Itulah orang sekarang udah kayak begitu ya. Orang kan kalau ibadah sakit sama orang ibadah sehat kan beda. Allah tuh nyuruh kita ibadah yang afdol, ibadah yang sempurna adalah ibadah badan lagi kuat, fisik lagi sehat, itu ibadah yang mantap. Khusyuknya bisa kita ambil. Bacaan imam lama juga kita enak, dengkul kagak goyang, mata kagak ngantuk.
tegak, kokoh berdiri kalau masih muda sholat. Karena sehat. Karena memang Allah manggil orang-orang yang sehat kalau beribadah, surat Al-Qalam. Makanya kalau orang tidak mau ibadah waktu sehat, Allah akan panggil, kata Allah, khasi'atan absaruhum tarhaquhum billah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Lu dulu kemana waktu sehat, kata Allah? Gua panggil salat gua enggak mau. Panggil tiap hari ajan lo kagak datang. Rumah lu padahal di samping masjid. Datang orang lo. Giliran dipanggil di WA sama temen lo kurang atuh baru datang lo. Kan begitu. Coba kalau lagi sakit, Allah, berat kan? Udah gitu nggak bisa sujud. Sholat kalau nggak sujud kurang indah, kurang abdul. Padahal puncak sholat yang paling baik adalah wasjud waqtarib. Sujudlah kau sedang dekat dengan Allah. Coba kalau di bangku kita nggak sujud ngeliatin orang, susah. Hanya kalau lagi sakit begitu introspeksi. Mungkin dia waktu sehat lagi muda sering berantem sama mertua, melawan sama orang tua, nyia-nyiain bini. Halo, ada orang di sini? Mana orangnya? Yang ketiga, suka berantem sama tetangga. Kalau udah berantem, tunjuk-tunjuk tuh, gile bener lo kata itu. Ya, kalau marah nggak bisa berantem, jalanan dipangkat sama dia. Tuh, begitu tuh. Orang kebun jeruk, kalau orang kebun cabai, nggak ada. Kalau lagi orang Ciputat nggak ada. Kalau lagi sehat ini kan kita sehat semua nih kan ya. Kalau lagi sehat maksimalin puasa dijalani, sholat gitu jalani. Soal capek mah biasa. Mendingan masuk surga dipaksain ketimbang masuk neraka sukarela. Ya kan? Capek Ustadz sholat, ya lu ngapain kalau nggak capek nggak sholat? Lu ke empang nggak bilang lu capek, ke empang mancing, duit lu keluarin, kan begitu ya? Nah, nggak apa-apa memang kita ngantuk, kita capek segala, itu memang hidup ibadah begitu. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Memang manusia kami ciptakan adalah pasti bersusah payah. Ibadah juga harus begitu. Capek. Gaji capek, puasa capek. Halo? Udah jam 10, mudah-mudahan bermanfaat. PR-nya sisa nanti aja tahun depan ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.